Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok akan memaparkan hasil proposal PKM pemerintah desa kami. Di sini kami memiliki judul yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi pengangguran di Desa Laksana Mekar. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama Muhammad Jimnastiar Baihaqi, kedua Muhammad Arik Mulyana, ketiga Muhammad Ali Oktavian, dan saya Akif Arman Sagi. Latar belakang proposal kami yaitu pemberdayaan masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini menjadi bagian penting karena merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Menurut Suhendra, bahwa masyarakat yang semakin berdaya, disadari maupun tidak, akan meningkatkan produktivitas karena pada hakikatnya setiap individu akan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan. Tujuan dan penelitian serta manfaat penelitian dari proposal pemerintah desa kami yaitu untuk mengetahui informasi secara mendalam dan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi tingkat pengangguran di Desa Laksana Mekar. Manfaat dari penelitian kami yaitu ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Baik, di sini ada keutamaan penelitian. Keutamaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperdalam dan juga mempelajari bagaimana program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi pengangguran di seluruh Indonesia, khususnya di Desa Laksana Mekar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu pemerintahan desa. Pengertian desa menurut Nurholis 2001 adalah wilayah dengan batasan-batasan wilayah tertentu sebagai kesatuan masyarakat, hukum atau adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Poin kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Imam Hambali Ahalim dalam Suhartini 2005 menyatakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemberdayaan masyarakat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pembangunan desa. Kemandirian masyarakat untuk mengembangkan perkembangan desa. Pernyataan tersebut sesuai dengan Sumodiningrat 1997 dalam Yanuardi 2004 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan sedang mencari kerja. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja inilah yang menciptakan pengangguran. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan secara detail, terperinci, dan terstruktur. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta selengkap mungkin dari keadaan empiris dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada studi pustaka, yang kedua ada studi lapangan. Dalam studi lapangan menggunakan 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Baik, selanjutnya ada tahap penelitian. Menurut Asep Suryana tahun 2007, tahapan penelitian meliputi yang pertama, menentukan permasalahan, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga penetapan lokasi, yang keempat studi pendahuluan,
Yang kelima, penetapan metode pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dokumen, dan diskusi terarah. Yang keenam, ada analisa data selama penelitian. Yang ketujuh, ada analisa data setelah validasi dan reliabilitas. Yang kedelapan, ada hasil cerita personal, deskripsi, tebal, naratif dapat dibantu tabel frekuensi. Lalu, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lokasi penelitian. Yang ketiga, mengurus perizinan. Yang keempat, memilih dan memanfaatkan informan. Yang kelima, menyiapkan instrumen penelitian. Yang keenam, memahami dan memasuki lapangan. Yang ketujuh, pengumpulan data. Yang kedelapan, pengolahan data dan pemaknaan data. Yang kesembilan, menentukan kesimpulan dan verifikasi data. Dan yang ke-10 ada laporan data. Baik, yang terakhir ada anggaran biaya penelitian. Jenis pengeluaran kebutuhan kegiatan virtual, biayanya sebesar 650.000. Lalu ada biaya habis pakai, biayanya sebesar 5.470.000. Lalu ada biaya transport dalam kota, biayanya sebesar 1.600.000. Dan biaya lain-lain, biayanya sebesar 2.127.000. Lalu jumlah keseluruhannya ada 9.850.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Aldi Octavian, perwakilan dari anggota kelompok. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.